Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang normal itu pasti mempunyai hasrat biologis. Al-Quran di situ menyatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Setiap manusia itu akan dihiasi dengan keinginan birahinya. Terkadang bagi orang yang belum menikah itu mempunyai satu permasalahan, atau yang sudah menikah namun si pasangan tidak melakukan kepuasan sehingga melakukan hal-hal yang kadang-kadang dilarang oleh agama. Sebagaimana istilah agama itu istimna bil yad, artinya melakukan pelanggaran maksiat dengan tangan. Jadi tangannya menjadi sebab keluarnya suatu cairan dari sosisnya laki-laki. Itu dikenal dengan istimna. Kalau dalam bahasa Arabnya istimna, bersenang-senang dengan tangan. Jadi mengeluarkan suatu cairan dari si sosisnya laki-laki dengan tangannya. Bisa pakai sabun atau pakai benda lain dan lain sebagainya. Ini tujuannya mereka melakukan itu hanya untuk meluapkan kebutuhan pribadinya. Lantas bagaimana secara syariat Islam atau hukum Islam, bolehkah seseorang melakukan istimna tersebut? Bolehkah seseorang meluapkan kebutuhannya dengan cara-cara tersebut? Maka di sini ada satu rujukan atau satu informasi di dalam kitab As-Sawi, syarah daripada Tafsir Jalalain juz 3 halaman 112. Di situ ada satu informasi, salah satu pendapat dikatakan qauluhu kal istimna'i bil yad ay fahuwa haramun inda Malikin wa Syafi'i wa Abi Hanifah. Faqala Ahmad ibn Hanbal yajuzu bi syuruti thalathatin ay yakhafa az-zina wa alla yajida mahra hurratin aw thamani ammatin wa ay yaf'alahu bi yadihi la biyadi ajnabiyyin aw ajnabiyyah. Qauluhu kal istimna bil yad ay fahuwa haramun. Jadi bersenang-senang dengan menggunakan media tangan tersebut itu haram bagi siapa? Inda Malikin, menurut Imam Malik, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Abi Hanifah dan Imam Abi Hanifah. Jadi tiga imam mujtahid, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan tindakan tersebut itu dilarang atau diharamkan. Ada satu imam, faqala Ahmad bin Hanbal, ada satu imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan melakukan istimna, meluapkan dengan media tangan tersebut itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal yajuzu, itu boleh. Jadi sehingga melakukan luapan memenuhi kebutuhan biologis seorang laki-laki dengan cara memakai media tangan itu boleh menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi bisyuruti thalathatin, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan tindakan tersebut dengan catatan 3 syarat. Pertama, ayyakhafa az-zina, jika dikhawatirkan ketika tidak melakukan hal tersebut itu terjadi yang lebih besar, artinya zina, artinya melakukan maksiat yang lebih besar. Yang kedua, tidak memiliki mahar untuk menikahi seorang perempuan. Ketika sudah kebutuhan biologinya sudah sangat tinggi, kemudian namun tidak memiliki mahar untuk menikahi seorang wanita, maka ada solusi dengan melakukan tindakan istimna tersebut. Yang ketiga, dengan menggunakan tangannya sendiri, bukan tangan orang lain.
Nah, sehingga ketika memakai tangan orang lain ini menjadi permasalahan, menjadi hal yang berdosa, sehingga syarat ini harus terpenuhi semua. Ketika tiga syarat ini sudah terpenuhi, maka dihukumi boleh menurut Imam Ahmad bin Hambal. Pertama, itu karena kekhawatiran takut terjadi maksiat yang lebih besar. Yang kedua, karena ketidakmampuan menunaikan mahar ketika ingin menikah. Yang ketiga, menggunakan tangannya sendiri. Wa ayyaf'alahu biyadih, menggunakan sendirilah biyadi ajnabi au janabiyah, bukan tangannya orang lain. Ketika tiga syarat terpenuhi, maka hukum daripada melakukan istimna itu diperbolehkan menurut Imam Ahmad bin Hambal. Ketika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum kebolehan daripada Imam Ahmad bin Hambal itu tidak berlaku lagi. Maka dari itu, ketika seorang ingin melakukan hal tersebut harus memenuhi tiga syarat tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi satu pedoman atau satu informasi untuk sikap kita ketika kita mengalami hal tersebut. Wallahu a'lam.